Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Hari ini kita akan belajar di mata pelajaran tematik Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran yang ketiga. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Sebelumnya kita telah belajar keragaman hewan yang ada di Indonesia. Sekarang kita tingkatkan kesehatan kita dengan berolahraga lompat seperti katak. Ketika pulang sekolah bersama teman-temannya, Edo melewati sebuah kolam kecil yang ditinggali beberapa ekor katak. Mereka berhenti di kolam itu dan melihat katak-katak berlompatan. Edo memberitahu teman-temannya bahwa katak adalah hewan pelompat yang ulung. Nah, ini adalah gambar katak ya anak-anak. Katak memiliki kaki-kaki yang panjang dan kuat. Hewan ini dikenal sebagai pelompat yang ulung. Jenis katak tertentu dapat melompat hingga sejauh 20 kaki panjang tubuhnya anak-anak. Wow, ternyata sangat jauh ya anak-anak. Sekali melompat, katak ini ternyata bisa jauh juga anak-anak. Ada permainan yang seperti ini nih anak-anak. Kira-kira ini permainan apa ya? Mari kita cari tahu petunjuk dari permainan ini. Bahan yang dibutuhkan yaitu 2 bola kecil dan 2 kartu. Cara bermainnya adalah kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok berbaris. Letakkan bola sekitar 3 meter di depan setiap barisan. Letakkan kardus sekitar 3 meter dari bola. Setiap anggota kelompok harus melompat katak menuju ke arah bola. Nah, lompatannya itu lompat katak ya anak-anak. Siswa mengambil bola dan melempar bola ke dalam kardus yang berjarak 3 meter dari siswa. Anggota kelompok yang telah memasukkan bola berjalan ke arah belakang barisan. Anggota berikutnya mendapatkan giliran. Kelompok yang memasukkan bola lebih banyak adalah pemenangnya. Ini adalah permainan bola yang menggunakan gerakan melompat seperti katak anak-anak. Jadi dibagi menjadi 2 tim. Ini ada 2 kardus ya, ditata. Nah, kalian nanti harus melompat seperti ini. Lalu kalian harus memasukkan bola ini ke dalam kardus yang ada di depan ini. Jarak antara kalian melempar dengan kardusnya itu kurang lebih 3 meter. Nah, kalian harus berusaha memasukkannya. Jika tidak bisa melakukannya, ya kalian harus kembali. Teman kalian yang melanjutkannya melompat lagi, lalu melempar ke dalam bola. Nah, kelompok siapa yang paling banyak memasukkan bola ke dalam kardus, itu adalah yang menjadi pemenangnya. Bagaimana perasaanmu setelah bermain lompat katak? Nah, kalau kalian bermain bersama teman-teman, kalian pasti rasanya sangat menyenangkan ya anak-anak. Katak adalah hewan yang berada di sekitar kita. Selain katak, hewan apa lagi yang berada di lingkunganmu? Kalian bisa sebutkan, mungkin ada ayam, burung, kucing, dan lain sebagainya. Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon. Banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari, ketika Edo sedang asyik melihat burung-burung tersebut,
Tiba-tiba Edo dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Lalu Edo menghampirinya. Ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu. Edo merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka. Bantulah Edo menuliskan bagian-bagian tubuh burung merpati dan lengkapi tabel di bawahnya. Gambar yang pertama, ini bagian tubuh burung apa ya? Ini disebut dengan paruh. Lalu gambar yang kedua, anak-anak, apa ya ini? Ya, ini adalah sayap. Gambar yang ketiga, ini bagian tubuh burung apa ya? Ya, ini adalah ekor. Lalu bagian yang keempat adalah kaki. Dan bagian yang kelima adalah mata. Masing-masing dari bagian burung ini memiliki kegunaan atau fungsi masing-masing anak-anak. Ini adalah fungsi dari bagian-bagian burung tadi. Paruh burung berfungsi untuk mengambil makanan. Paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Burung itu ada yang makan biji-bijian, ada yang makan daging pula anak-anak. Paruhnya itu berbeda ketika burung itu pemakan daging, itu paruhnya biasanya runcing ya. Jadi paruh dari masing-masing burung itu berbeda-beda sesuai dengan makanannya. Lalu sayap. Sayap burung berfungsi untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Lalu ekor. Bagian ekor ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang, supaya tidak mudah jatuh ya anak-anak. Lalu cakar. Cakar burung berfungsi untuk mencengkram mangsanya. Ini khusus untuk burung-burung yang memakan daging ya anak-anak, seperti burung elang. Fungsi cakar atau kaki ini juga untuk bertengger di pohon, di dahan pohon seperti burung pipit ya. Lalu ada mata ya. Mata berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Nah, itu tadi fungsi dari bagian-bagian tubuh burung ya anak-anak. Jadi kalian sudah tahu ya sekarang fungsi dari bagian tubuh burung. Apa yang akan kamu lakukan apabila menemukan hewan dalam keadaan seperti burung tersebut? Apakah kalian akan diam saja, lalu kalian tinggal? Atau kalian ambil lalu kalian rawat anak-anak? Yang bagus adalah kalian ambil lalu kalian rawat sampai burung itu sembuh ya anak-anak. Ini adalah salah satu cara kita bisa merawat hewan di sekitar kita. Amatilah hewan, laba-laba dan serangga. Jika sulit menemukannya, kamu dapat menggunakan gambar atau video. Temukan perbedaan antara laba-laba dan kumbang dengan melengkapi gambar dan tabel di bawah ini. Nah, ini ibu punya gambar laba-laba dan kumbang ya anak-anak. Nah, ini gambarnya belum lengkap. Ketika nanti dilengkapi itu bisa seperti yang ini ya anak-anak. Ada gambar laba-laba dan ada gambar kumbang. Kita akan mengidentifikasi bagian tubuh pada laba-laba dan kumbang atau serangga ya anak-anak. Banyaknya kaki laba-laba itu ada 8. Kalau kumbang itu ada 6 ya. Lalu sayap pada laba-laba itu tidak ada. Sedangkan pada serangga itu ada.
Mata pada laba-laba itu ada dua, dan mata serangga juga ada dua. Ciri-ciri lainnya yaitu pada laba-laba membutuhkan makanan, perkembangbiakannya dengan bertelur, lalu memiliki mata sederhana, memiliki rahang penusuk. Laba-laba tidak bisa terbang ya anak-anak, dan tidak memiliki antena. Lalu ciri-ciri lain pada serangga itu membutuhkan makanan, berkembang biak dengan cara bertelur, memiliki mata majemuk, memiliki rahang pengunyah. Serangga bisa terbang dan memiliki antena. Ini tadi adalah informasi mengenai laba-laba dan kumbang. Lengkapi diagram berikut untuk menampilkan persamaan dan perbedaan antara laba-laba dan kumbang. Nah, di sini ada namanya diagram Venn ya, anak-anak. Kalau ada lingkaran ini, ada dua saling terhubung. Nah, ini di tengah-tengahnya ini adalah persamaan dari kedua benda yang kita cari persamaan dan perbedaannya. Jadi kalau saling yang terhubung ini berarti persamaannya, tapi kalau yang tidak terhubung ini adalah perbedaannya. Di sini Ibu ada contoh, Ibu ambil dari nidokna.com. Di sini laba-laba dan kumbang memiliki persamaan. Nah, persamaannya itu saling berhubungan ini ya, di lingkarannya. Memerlukan makanan, berkembang biak, memiliki dua mata. Sedangkan di luar ini adalah perbedaannya. Laba-laba itu jumlah kakinya 8, kalau kumbang hanya 6. Laba-laba tidak bersayap, sedangkan kumbang itu bersayap. Laba-laba matanya sederhana, sedangkan kumbang matanya majemuk. Rahang laba-laba itu rahang penusuk, dan rahang kumbang adalah rahang pengunyah. Laba-laba tidak bisa terbang, sedangkan kumbang bisa terbang. Lalu laba-laba tidak memiliki antena, dan kumbang memiliki antena. Jadi yang di luar ini adalah perbedaan dari laba-laba dan kumbang. Kamu dapat mengetahui bahwa kupu-kupu perlu dilestarikan agar tercipta keseimbangannya. Begitu pula dengan serangga seperti laba-laba dan kumbang. Tuhan menciptakan sumber daya alam tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita pada mata pelajaran tematik tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Lalu share video pembelajaran ini ke teman-teman kalian.